Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mahmud Badarudin di channel Mahmud Badarudin. Semangat pagi Sobat Pendidikan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai kelas 7 dan kita akan belajar mengenai dan pajak. So, buat kalian yang kepo gimana cara ngitung bunganya per bulan itu gimana, bahkan bunganya per hari itu gimana, saksikan video ini sampai habis. Dan buat kalian yang belum like video ini, silahkan belum subscribe, dan buat kalian yang belum komen, silahkan komen di kolom saja. Kita ke materi, mari kita saksikan. Ya, oke. Nah, hari ini sesuai yang tadi disampaikan, kita akan belajar mengenai bunga tabungan dan pajak. Nah, untuk yang pertama, kita akan belajar mengenai bunga tabungan. Nah, pasti kalian sudah pernah dengar ya, apa itu bunga tabungan dan sudah belajar ketika SD. Nah, sekarang paling kita review pengingatan gitu. Nah, di sini bunga tabungan itu apa sih gitu kan? Jadi kalau misalkan bunga tabungan juga sebenarnya ada dua macam ya. Jadi ketika kita minjam dan ketika kita nabung gitu. Jadi ada dua macam. Nah, biasanya untuk soal-soal yang sering keluar adalah bunga tabungan ketika kita menabung. Maka di sini saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai bunga tabungan ketika menabung. Nah, di sini bunga tabungan ketika kita menabung itu adalah apa? Bagi nasabah atas penyimpanan uang di bank gitu. Karena kita menabung, nah kita dapat balas jasanya berupa bunga tersebut gitu. Terus ketika ada bunga tabungan, maka di sini suku bunganya. Nah, suku bunga itu apa? Adalah persentase dari kalau misalkan di bank A persentasenya 5%, di bank B persentasenya 6% gitu. Dan setiap bank biasanya berbeda-beda untuk suku bunganya masing-masing. Nah, selanjutnya karena di sini kita akan membahas bunga tabungan, maka di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah bunga tunggal. Ini memang materi dasar dari bunga tabungan itu sendiri ya. Nah, di sini ada nama harian, ada bunga bulanan dan ada bunga harian. Itu apa? Bunga yang dibayar sejumlah berapa hari gitu. Maka berapa? Kita gunakan rumus banyaknya hari menabung dibagi banyaknya hari setahun. Kenapa di sini saya nggak ubah aja jadi 365 gitu? Nah, kan ada tahun kabisat ya. Gitu. Tahun 2020 kan kemarin kabisat Jadi dia 25 gitu. Makanya di sini saya tulis banyak hari dalam setahun karena ada tahun kabisat, ada tahun biasa gitu kan. Nah, dikali P persen. P persen itu adalah persennya berapa. Misalkan kalau 5% berarti 5/100 gitu. Tabungannya berapa. Terus yang kedua itu di sini ada bunga. Untuk bunga sendiri itu kan B nih. Nah, maksudnya A bulan itu dalam berapa bulan kita menabung. Misalkan kalau dalam 7 bulan kita menabung, berarti di sini 7 bulan per 12. Kenapa di sini 12? Karena 1 tahun ada 12 bulan. Dikali P persen, dikali tabungan. Terus yang ketiga ada bunga tahunan. Untuk bunga tahunan, untuk besarnya bunga M tahun. M itu apa? Misalkan berapa tahun kita nabung gitu kan. Misalkan kalau 5 tahun berarti 5 tahun gitu kan. Dikali P persen. Untuk tabungannya sendiri berapa besar gitu ya. Untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh. Di sini misalkan saya punya contoh, Pak Adi menabung di bank sebesar 5 dengan suku bunga 12% per tahun. Tabungan Pak Adi 8 bulan menjadi. Nah, di sini kira-kira menggunakan bulanan atau tahunan. Nah, kalau untuk menentukan kita pakai yang mana? Nah, di sini kan setelah 8 maka dia pakai bunga bulanan gitu. Nanti kita langsung saja hitung ya. Berarti kan besarnya bunga itu kan B sama dengan rumus bulan 8 bulan kan, berarti 8
12 dikali persen itu suku bunganya 12%, berarti kita kali 12 per habis gitu dikali tabungannya. Nabungnya berapa juta? 5 juta. Berarti 500 gini kan? Nah, udah gitu kalau ada angka yang sama bisa coret. Kalau ada di atas dan bawah namanya saling kan. Misalkan nih gimana? Nah, misalkan ini ada 12. Karena sama-sama 12, maka kita boleh dicoret, saling menghilangkan gitu kan. Nah, selanjutnya lihat di sini 0 ada yang di bawah, ada yang di atas kan. Kita coret 1. Coret 1. Habis kan? Yang bawah udah habis. Berarti tinggal yang atas. Berarti yang atas itu berapa? Ini kan 8. Berarti 8 dikali 5, nolnya ada 4. Berarti 50.000 ya. Nah, 8 dikali 50.000 berapa? 400.000. Maka bunga yang didapat Pak Adi selama 8 bulan adalah 400.000. Karena di sini yang ditanyakan adalah tabungan Pak Adi, maka tabungannya berarti tabungan T ya. Tabungan awalnya berapa? Tabungan awalnya juta. Nah, ditambah bunganya berapa? Bunganya 400.000. Berarti tambah 400.000. Kita ditambah 400.000, 5 juta 400.000. Maka uang Adi setelah 8 bulan menabung adalah 5.400.000. Seperti itu ya. Jika ada pertanyaan silahkan DM Instagram saya di @mahmudbdrdn96 atau bisa juga via email di badarudinmahmud070@com atau bisa juga di kolom komentar langsung ya. Oke, lanjut. Nah, yang kedua di sini adalah pajak. Nah, pajak sendiri apa gitu kan? Nah, pajak sendiri adalah untuk negara yang didasari oleh pendapatan, kepemilikan atau harga beli suatu barang. Nah, untuk pajak sendiri secara garis besar dibagi menjadi 2, yaitu ada pajak penghasilan atau biasa disingkat sebagai PPH, dan yang kedua adalah pajak membeli suatu barang, pajak pertambahan nilai sering N. Nah, untuk menghitung, nah di sini misalkan besar pajaknya itu saya tulis P sama dengan persentase pajak dikali penghasilan wajib pajak. Nah, jadi persentase pajaknya berapa dikali penghasilan wajib pajaknya berapa gitu. Nah, gaji bersih itu jadi gaji yang didapat oleh orang tersebut ya, adalah gaji kotor atau awalnya dikulian suatu barang. Di sini besar persentase pajak dikali harga awal. Barang aslinya adalah harga awal ditambah pajak. Nah, ini kan bisa makanan juga ya. Nah, kalau misalkan kalian sering ngecek bon-bon kalau misalkan habis makan di mana ya, ada di situ penulisan pajak. Bahkan ketika kalian belanja di di Indomaret, kalian pasti ada pajaknya juga atau ada PPN-nya. Gitu ya. Kita langsung contoh aja ya. Gini, Pak Mustaqim mendapat gaji sebesar 1.500.000 setiap bulan, pajak 2,5%. Gaji bersih yang diterima Pak Mustaqim sebesar, nah ini pilihan ganda soalnya, jadi ada 265.426.500, 1.452.000 atau 1.425.600. Nah, cara menghitungnya kita hitung dulu berapa besar pajak yang harus dibayarkan sama Pak Mustaqim. Jadi ini kan berarti pajak penghasilan ya, karena ini kan penghasilan Pak Mustaqim gitu. Sama dengan persentase pajaknya di sini berapa? 2,5%. Berarti 2,5 per 100 gitu kan ya. 2,5 per 100 dikali penghasilan wajib pajak. Karena di sini tidak dicantumkan yang tidak 500 ya. Berarti ini kali 1.500.000.
Nah, berarti ini 0 di bawah sama atas coret, 0 bawah sama atas coret. Gitu kan? Nah, berarti sisanya adalah 2,5 dikali 15, nolnya ada 3, berarti 15.000. Nah, 15.000 dikali 2,5 berapa? 37.500. Maka pajak yang wajib dibayar oleh Pak Mustaqim 500. Sehingga gaji bersih yang diterima Pak Mustaqim berarti gaji bersih ya. Bersih. Nah, sama dengan gaji awalnya berapa? 1.500.000 ya. Dikurang pajaknya 37.500. Sehingga hasilnya adalah 1.462.500, atau jawabannya adalah A gitu ya. Gimana? Jika ada pertanyaan, boleh langsung DM Instagram saya di @mahmudbdr96, atau boleh via email, atau bahkan juga langsung komen di kolom komentar di bawah ya. Kan sudah mengerti? Nah, di sini saya punya 2 soal gitu, silahkan dikerjakan gitu ya, untuk latihan. Karena sekali lagi matematika itu nggak mungkin nggak nyoba langsung gitu ya. Ini ada 2 soal, silahkan dikerjakan. Nah, bagaimana Sobat Pendidikan, pembelajaran hari ini yang menyenangkan, bukan? Nah, buatkan di-share ke teman-temannya agar pembelajaran ini lebih bermanfaat untuk banyak orang. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Yang belum di-like terlebih dahulu, dan di komen di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Saya ucapkan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan.